Selamat datang kembali, Bapak Ibu, di pertemuan ke-8. Ya, materi kita membahas tentang design thinking, bagian yang pertama, terutama kita membahas tentang empathize, ya, atau data gathering. Nah, nanti ada part 2, part 3, part 4 tentang design thinking, jadi kita mulai dengan empathize. Oke. Nah, em, sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan dulu framework design thinking yang biasa dipakai oleh desainer, programmer, developer dalam mengembangkan aplikasi atau produk digital. Tahapan ini dimulai dari empathize yang tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan, permasalahan pengguna, kemudian tentunya melalui interview, observation, dan macam-macam tekniknya. Kemudian tahapan kedua dari design thinking proses adalah define, yakni kita mengidentifikasi dengan jelas kebutuhannya apa, masalah yang dihadapi apa dari tahapan pengumpulan data di empathize sebelumnya. Di sini output dari tahapan define adalah persona, task analysis, user journey map. Oke. Kemudian setelah kita memahami dengan jelas permasalahan serta rumusan kira-kira solusinya bagaimana, saatnya solusi itu digodok bersama-sama atau kita kenal dengan istilahnya brainstorming. Oke, jadi kita mengumpulkan berbagai macam solusi dan kita mencari the best solutions ya dari eh, apa namanya usulan-usulan yang ada. Dari solusi yang terpilih, kita mulai menciptakan atau membuat prototype atau mock-up atau purwarupa ya dalam bahasa Indonesia. Di sini kita mengembangkan produknya, tapi tidak langsung hasil final, melainkan berupa prototype. Oke, bentuknya bisa berupa paper prototyping, lo-fi prototyping, atau hi-fi prototyping. Nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang ini. Tahapan yang terakhir tentunya adalah kita melakukan testing terhadap prototipe yang sudah dibuat. Bentuk testingnya macam-macam, bisa berbentuk usability testing, heuristic evaluation, atau bahkan user testing langsung. Nah, design thinking proses ini bukan sesuatu yang berjalan secara linear, melainkan bisa diulang lagi prosesnya. Atau bisa kita sebut design thinking adalah proses yang iteratif. Ya. Nah, dari tahapan tes, jika memang ada kendala atau permasalahan yang dihadapi user belum terselesaikan, berarti ada yang salah di bagian empathize, berarti ada satu problem yang belum tergali. Sehingga bisa jadi setelah prototipe selesai dibuat, kita mungkin bisa kembali lagi ke bagian empathize untuk merombak ulang, mencari tahu lagi permasalahan yang sebenarnya. Ya, kita gali kembali. Dari testing juga bisa ketahuan bahwa mungkin kita salah mengidentifikasi. Kita salah mengidentifikasi permasalahan si pengguna. Sehingga kita kembali lagi ke tahapan define untuk merumuskan kembali apa sih sebenarnya problem yang dihadapi oleh si pengguna. Bahkan jika dimungkinkan juga dari hasil testing, ternyata solusi yang kita buat, ya masalahnya sudah benar, tetapi solusi yang kita putuskan itu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, ya bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh pengguna ternyata. Nah, berarti kita kembali lagi ke meja untuk melakukan brainstorming ulang untuk menemukan solusi yang kembali yang paling tepat. Oke, dari prototype pun juga sama ya, paper prototyping itu setelah dibuat prototipenya ternyata ada beberapa bagian yang tidak tidak terselesaikan atau tidak menyelesaikan masalah si user, maka kita kembali lagi ke bagian brainstorming untuk mencari solusi lain. Nah, design thinking ini sebenarnya masih bagian dari user center design. Semua tahapan yang Bapak Ibu lihat di sini melibatkan pengguna untuk masing-masing tahapannya. Nah, saya akan membahas khususnya di week ke-8 itu adalah bagian yang pertama yakni empathize. Ya, Bapak Ibu. Nah, empathize itu apa? Empathize adalah di mana tim melakukan research secara mendalam untuk mendapatkan informasi atau data terkait kebutuhan user. Oke. Jack Dorsey, seorang programmer, entrepreneur, co-founder dari Twitter dulu ya, dan co-foundernya Square, mengatakan bahwa jika kita mau
membuat produk untuk si spesifik target market tertentu, maka kita harus mengenakan sepatu mereka atau kita harus mengenali kebiasaan dan cara mereka berinteraksi ya sehari-hari. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan bagian empathize. Empathize tuntutannya adalah kita mencari tahu apa yang dilakukan oleh si pengguna, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan suatu produk, dan bagaimana mereka mengalami permasalahan atau kendala dalam aktivitas tersebut. Nah, untuk bagian empathize ini, dalam mendapatkan data pengguna, maka ada berbagai macam cara. Ya, kita bisa melakukan observasi di lapangan, kita bisa melakukan interview, ya, wawancara ya. Kita juga bisa menyebarkan kuesioner, kita bisa mengadakan diary studies, ya. Kita juga bisa mengadakan experience sampling, dan tentu saja kita bisa membuat yang namanya persona. Mari kita bahas bagian yang pertama tentang data gathering, yakni observations. Apa itu observations? Observation adalah tindakan untuk mengamati perilaku dari subjek yang kita teliti. Tujuannya adalah untuk memahami point of view dari subjek mereka dari pandangan orang ketiga. Observasi sangat penting karena ini bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi pemberian manfaat atau memberikan gambaran secara menyeluruh dari keseharian atau interaksi subjek dengan produk digital yang mereka lakukan. Oke. Nah, sebagai contoh di sini em, Qualcomm Omnitrax ini adalah suatu device yang dipakai oleh bus driver ya untuk sistem navigasi, sistem berkomunikasi dan seterusnya. Dan dari observasi yang dilakukan dengan menempatkan kamera begitu ya. Jadi ada kamera yang ditaruh di belakang driver, pengemudi, dan kita melihat bagaimana si driver ini berinteraksi dengan produk digital ini. Dan kita menemukan satu hal bahwa tombol-tombol yang didesain pada device ini, Anda bisa lihat di sini ya, terlalu kecil ya. Tombolnya terlalu kecil dan kebanyakan bus driver itu mempunyai jari jemari yang besar. Sehingga ini menyulitkan mereka untuk menggunakan produk apalagi sambil nyetir. Sehingga dari sini kita memperoleh kesimpulan, memperoleh data bahwa kita harus meredesain device Qualcomm Omnitrack ini dengan layar yang lebih besar, dengan UI yang lebih mudah disentuh menggunakan jari yang ukurannya besar. Oke, demikian juga kalau Bapak Ibu lihat ketika saya mendemonstrasikan PPT ini di kelas, seringkali mahasiswa komplain karena tulisan yang dilihat di sini terlalu kecil ya. Tulisan ini terlalu kecil sehingga kita bisa melihat dari sisi dosen ketika saya berjalan ke belakang di belakang kelas, melihat dari belakang ternyata betul tulisan ini susah dibaca ketika saya duduk di belakang. Sehingga solusinya tentu saja saya akan membesarkan tulisan sehingga em, kita bisa melihat mahasiswa yang duduk di belakang bisa melihat dengan jelas. Ini yang salah satu manfaat observasi. Kelemahan ketika kita mendesain suatu produk atau meng-create suatu artefak, suatu benda, kita seringkali tidak melihat dari POV user, tetapi melainkan melihat dari POV diri sendiri, dari kreator. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah dari sisi user. Itulah mengapa kita kadang-kadang menempatkan diri dari pihak ketiga untuk mengamati perilaku, mengamati bagaimana user berinteraksi dengan produk mereka. Oke. Nah, salah satu turunan dari observasi itu adalah etnografi. Etnografi adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia, behavior manusia dengan cara apa? Dengan cara menyelami langsung sebagai eh, apa namanya? Menyelami langsung sebagai role yang kita amati. Sebagai contoh, kalau kita kepingin lihat keseharian orang orang Papua begitu ya, atau orang di desa begitu ya, maka kita kepingin lihat eh, dari sisi pandang mereka secara langsung, maka etnografi menyatakan bahwa kita perlu terjun langsung. Ya, kita perlu terjun langsung, tinggal di desa mereka, kita mengikuti semua kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari.
Dari situ kita bisa mendapatkan data yang signifikan, yang important terkait kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ya di sana. Ini adalah etnografi ya. Jadi kita mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh eh, target market. Kemudian ada yang namanya digital etnografi, Bapak Ibu ya. Sebenarnya digital etnografi itu sama saja ya. Nama lainnya adalah cyber etnografi atau virtual etnografi. Itu sebenarnya adalah salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara khusus, secara konteks di dunia digital. Ya, sebagai contoh, kalau kita kepingin bantu driver Gojek, driver Grab, ya ketika mereka menghadapi permasalahan selama bekerja menggunakan app driver tersebut, maka digital etnografi kita bisa melakukan observasi dengan cara apa? Menjadi drivernya. Jadi kita apply, kita jadi drivernya, lalu kita merasakan first hand langsung bagaimana berinteraksi dengan aplikasi driver tersebut. Dan kita bisa merasakan secara langsung apa yang dihadapi atau kendala yang mereka hadapi dari para driver. Oke. Nah, digital etnografi juga melihat jejak digital yang ditinggalkan oleh manusia. Apa yang dimaksudkan dengan jejak digital? Ya, misalkan Anda buka Instagram, Anda memberikan komentar, like suatu postingan orang, yaitu salah satu jejak digital. Intinya sesuatu yang kita tinggalkan di dunia internet tersimpan di database dan bisa dilihat oleh siapapun. Dengan melihat jejak digital ini bisa menjadi salah satu data penting yang dapat kita tangkap untuk menyelesaikan menyelesaikan permasalahan dihadapi oleh target market kita. Ya, jadi digital ethnography juga bisa berangkat dengan mengumpulkan jejak-jejak digital dari target market kita. Oke, oke. Nah, selain itu, fokus digital etnografi juga melihat pada activities dan artefak yang dialami oleh observan ya. Activities yang tadi saya katakan, misalkan pengguna e-commerce ya, pengguna e-commerce, aktivitas aktivitinya apa saja? Misalkan ada histori dia melihat produk A, membandingkan produk A dengan produk B, melihat jenisnya, warnanya, versinya gitu ya, membaca user review itu semua aktivitas-aktivitas yang ada yang dilakukan oleh si target market kita. Sedangkan artefak adalah suatu benda-benda digital yang ditinggalkan oleh si pengguna. Contohnya apa? Kayak screenshot, rekaman audio, upload video di YouTube ya, rekaman audio di Spotify ya, dan seterusnya. Ketika kita meninggalkan file-file tersebut, ya artefak-artefak tersebut itu bisa menjadi apa namanya data yang signifikan yang bisa kita kelola, bisa kita analisis lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan si pengguna, si target market ini. Oke. Kemudian digital etnografi juga mengamati apakah ada workaround atau hack. Workaround atau hack adalah akal-akalan yang dilakukan manusia untuk mengakali sistem atau hacking yang dilakukan manusia untuk mengakali sistem. Ya, biasanya workaround ini muncul karena ada keterbatasan fitur dari sistem yang dipakai atau ada error. Oke. Nah, sebagai contoh, ada dinamika yang dilakukan oleh pengguna e-commerce, di mana mereka memiliki workaround. eh, Kalau voucher free ongkir mereka habis, mereka akan menggunakan HP dengan akun yang berbeda, yang masih available vouchernya. Ya, jadi workaround-nya semacam itu. Mereka menggunakan multiple account untuk mendapatkan voucher yang terbaik. Ada juga perilaku yang workaround semacam ini. Ada pengguna e-commerce yang cenderung melakukan cart abandon, yang artinya memasukkan produk-produk tersebut ke dalam shopping cart dan menunggu momen yang tepat, misalkan momen 11-12, momen sale begitu ya, ketika barang-barang eh, di keranjang mereka, di sale mereka baru melakukan check out. Jadi ada yang namanya mereka menunggu momen yang tepat dengan strategi apa? Dimasukkan saja ke keranjang belanja dan menunggu sale untuk dilakukan check out. Ini adalah semacam workaround-workaround yang dilakukan oleh pengguna e-commerce untuk mengakali sistem, mencari the best profit buat diri mereka
dan tentu saja menguntungkan buat mereka. Dan ini menjadi suatu catatan atau data yang perlu kita pahami, kita lakukan observasi, kita analisis. Nah, mengapa mereka melakukan seperti itu dan bagaimana kita merumuskan solusi dari permasalahan tersebut.